Baik, saudara sekalian, mohon maaf, suara saya bisa saudara dengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke, sebentar. Baik, saudara sekalian, kita mulai ya. Untuk saudara yang mungkin mau sholat terlebih dahulu, silahkan. Ya, mohon maaf, ini agak molor dikit karena ternyata pukul 15.30 itu baru ada asar. Jadi kita agak mundur dikit. Oke, sekarang gini dulu, saya mau tanya dulu. Kalau saudara memang tidak diwajibkan untuk menyalakan kamera maupun nama ya. Tapi saya tanya dulu, saudara kalau belajar membutuhkan wajah saya muncul di layar nggak? Silakan. Kalau membutuhkan, saya akan nyalakan kamera. Siapa tahu Pak, mungkin saya biasanya kalau belajar itu harus lihat wajah yang ngomong, okay? Atau nggak usah. Nah, silakan. Halo. Butuh Pak, biar semangat. Oke. Okay. Ya, bicara juga boleh ya. Apa takut kedengaran suaranya? Pengen lihat wajah Pak Taufik kan sudah tahu. Baik ya, karena ini saya nyalain ya, sebentar ya. Oke. Ya, oke. Baik, saudara sekalian, kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudara sekalian, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik saudara sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini, ya, klinik AKL, bukan hanya bermanfaat ya buat kita semua, tapi mudah-mudahan juga bernilai ibadah. Baik, sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa saya persilahkan. Ya, sementara cukup. Baik, saudara sekalian. Jadi gini, ya, klinik AKL itu tidak wajib di luar jadwal PJJ, ya. Maka dari itu, saudara yang hadir di sini pasti sudah sangat meluangkan waktu untuk datang, gitu ya. Maka prinsip saya adalah kalau saudara datang dan nanti kita belajar bersama dan saudara tetap nggak tahu, itu sayang. Ekstrimnya percuma, nggak ada gunanya, ya. Maka ya semboyan kita untuk klinik AKL itu adalah ini, ya, datang untuk tahu, tidak tahu mending pulang. Ya, nah saya ingin saudara semuanya menuliskan kalimat itu di kolom chat. Ya, silahkan. Ya. Biar saudara ini. Jadi nanti kalau nggak tahu gimana Pak? Nanya, ya. Nah, yuk tuliskan semuanya, biar nggak ngantuk. Ya, tulis semuanya. Datang untuk tahu, tidak tahu mending pulang. Maksudnya pulang itu keluar Zoom. Ya, nggak usah ikut. Ya, ya. Oke, jangan copy paste ya. Datang untuk tahu, tidak tahu, mending pulang. Biar semangat ya. Jadi, sampai nama apa digunakan untuk nama ya. Datang untuk tahu, tidak tahu, mending pulang. Ya, nah tanamkan dalam diri saudara itu. Jadi nanti kalau saudara ini masih ada yang nggak jelas, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Gitu ya. Atau ya tidak tahu, mending leave. Gitu. Oke, sekarang saya ini dulu saya tawarkan ke saudara. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita pembahasan soal aja. Ya. Oke, saya tawarkan. Ya, karena klinik AKL namanya klinik, ya, itu kesempatan saudara untuk jangan khawatir ya. Kita masih ada, insya Allah klinik ini akan kita selenggarakan 3 pekan berturut-turut. Jadi minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Ya. Nah, jadi itu. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan melakukan pembahasan soal. Nah, saya share dulu ya. Saya share dulu file. Saya tidak tahu apakah dosen saudara memberikan ini, tapi saya izin saya share file gitu ya. Bentar. Siapa tahu bermanfaat buat saudara belajar nanti.
Ini yang akan saya bahas biar nanti ke saudara kalau dibahas bisa dilihat lagi materi di rumah ya. Ini filenya di rumah. Bentar ya. Oh, ternyata harus satu-satu ya. Ternyata kalau dibuka nggak bisa di-send. Sebentar ya. Sebentar, ini filenya sedang saya buka dan di sini dibilangnya tidak bisa dikirim. Cannot be sent because it currently in use. Sebentar ya, saya tutup dulu ya filenya. Walaupun nanti akan saya buka lagi. Mohon maaf, mungkin agak lama karena saya harus tutup dulu dan nanti harus buka lagi untuk pembahasan ke saudara. Nah, saya akan share file lewat ini. Ya, ini rekamannya nanti ini rekan saudara yang rekam. Ya, ada ini dari angkatan saudara yang hadir di sini untuk merekam. Jadi silakan mau di-share di mana. Ada Mbak siapa itu? Mbak Yaya. Iya, Pak. Mbak Yaya. Ya, Pak. Ya. Kemungkinan akan di-share di YouTube channel kami, Pak. Di YouTube channel angkatan. Oke. Ya, siap. Oke ya. Ini saya share beberapa materi ke saudara. Apakah sudah bisa diunduh? Sudah? Halo? Sudah bisa, Pak. Sudah, oke. Silakan diunduh. Nah, itu kalau bisa dipelajari lumayan itu buat persiapan ujian ya. Mungkin dosen saudara juga memberikan resume semacam itu. Nah, saya akan sebentar ya. Tadi karena harus saya tutup karena ini. Oke, baik saudara sekalian, kita mulai ya. Oke, kita langsung ke pembahasan soal aja. Jadi nanti kalau saudara ada yang tidak jelas selama pembahasan soal, silahkan ditanyakan. Nah, yang pertama, file yang saya buka ini judulnya adalah resume dan pembahasan soal intercompany transaction metode equity. Nah, jadi saudara sekalian, mungkin ada yang bertanya nanti akan ada semacam ya gambaran soal yang akan di-share lewat dosen saudara gitu ya. Materinya apa Pak ujian nanti ya? Ya seperti kita ketahui di RPS materinya mulai intercompany transaction. Nah, kalau di soal-soal tahun sebelumnya itu ada intercompany transaction inventory. Tapi sebetulnya itu materi sebelum UTS. Nah, jadi rencananya untuk yang ini inventory tidak kita masukkan ya. Mudah-mudahan itu mengurangi beban saudara dalam belajar, walaupun belajar bukan beban ya. Belajar itu kewajiban ya, bukan beban, bukan pendapatan, bukan aset gitu ya, tapi belajar itu kewajiban. Nah, saudara sekalian, ini di tiap file itu saya selalu buatkan resume. Ya, saya buatkan resume. Memang ini tidak saya ini di semua kelas, gitu, tidak saya share ke dosen lain. Ini hanya saya ini di kelas saya saja, gitu ya. Ada resume, ini juga di file yang lain ini ya. Ini juga ada resume, gitu ya. Nah, yang ini juga ada resume. Nah, ini ya, ini ada resume, gitu ya. Nah, jadi sebelum ini pembahasannya, saudara bisa baca resumenya terlebih dahulu. Nah, saya jelaskan sekilas ya di resume ini ya, saya jelaskan sekilas. Oke, jika induk menggunakan metode equity, ya ini metode equity ya, ini metode cost-nya kayaknya nggak ada, karena metode cost itu sederhana sebetulnya. Ya, nah, jika induk menggunakan metode equity untuk mencatat investasinya di anak, maka selain jurnal akuisisi, akuisisi itu jurnal pembelian saham, gitu ya,
pada saat selain membuat jurnal akuisisi atau pembelian investasi, setiap tahunnya dalam pembukanya induk akan mencatat sebagai berikut. Jadi kalau metode equity, induk itu terkait investasinya akan membuat jurnal ini. Ya, cash pada investment ya untuk penerimaan dividen dari anak ya, dan investment pada income from. Ini pengakuan bagian laba ya dari anak. Nah, Pak, kalau metode cost gimana? Ada yang tahu kalau metode cost? Ini kan metode equity nih. Ya, kalau metode cost, jurnal yang dibuat oleh induk apa? Ya. Enggak ada yang jawab. Penerimaan dividen, jurnalnya apa? Cash pada dividen income. Ya, ini kalau induk menggunakan metode cost. Penerimaan dividen dari anak yaitu jurnalnya cash pada dividen income. Dan induk ya itu tidak mengakui bagian laba anak. Ya, jadi jurnalnya cuma ini tok. Kalau metode cost. Ya, nah, kalau metode equity, induk itu terkait dengan investasinya di anak itu mencatat penerimaan dividen ya cash pada investment ya bukan dividen income tapi mengurangi investment ya, kemudian mengakui bagian laba anak dengan membuat jurnal investment pada income from. Ya. Nah, jurnal ini dibuat dengan asumsi tidak ada ekses saat akuisisi ya, tidak ada ekses dan tidak ada intercompany transaction. Maka jurnal yang dibuat induk itu hanya seperti ini. Ya, nah, tapi kalau saat induk membeli anak, ya, membeli sahamnya anak atau membeli investasi saham di anak, ada ekses, gitu ya. Maka ya selain jurnal ini, ya, selain dua jurnal ini, induk itu membuat dua jurnal ini ya. Ya sebetulnya tergantung banyaknya ekses, ya. Nah, di sini ceritanya ada ekses ya, yang membuat investment jadi lebih mahal, ada ekses yang membuat investment cost jadi lebih murah. Nah, untuk amortisasi ekses yang membuat investment cost jadi lebih mahal, itu jurnalnya begini, ya, mengurangi nilai investment, amortisasinya. Jadi ini adalah amortisasi ekses. Nah, tergantung ya amortisasi eksesnya dialokasikan ke apa, penyebabnya apa? Apakah inventory, ya, apakah tanah, apakah payable, not payable gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau eksesnya itu membuat investment cost-nya jadi lebih murah, ya, maka jurnal amortisasinya adalah investment pada income from. Intinya amortisasi itu ya, mengurangi income from atau menambah income from tergantung, ya. Dan pada saat yang sama mengurangi atau menambah nilai investment. Ya, itu kalau metode equity. Nah, itu kalau ada excess. Terus kemudian kalau ada intercompany transaction antara induk dan anak, ya, baik downstream maupun upstream, ya. Nah, kemudian ada profit gain atau loss, ya. Kalau inventory berarti profit, kalau aset tetap berarti gain atau loss, ya. Maka saudara sekalian, gain atau loss itu pada saat terjadi intercompany itu belum terrealisasi. Nah, kalau induk menggunakan metode cost itu dicuekin. Ya, dicuekin. Pokoknya kalau induk itu menggunakan metode cost, itu jurnalnya cuma satu ini tok. Ya, dia nggak melakukan pengakuan laba, bagian laba, tidak mengamortisasi ekses dan nyuekin intercompany transaction, tidak di jurnal. Nah, tapi kalau induk menggunakan metode equity, nah, maka jurnal pertama adalah bikin jurnal penerimaan dividen, pengakuan bagian laba anak, amortisasi ekses, dan intercompany transaction. Ya, dan intercompany transaction. Nah, jurnalnya juga sama, income from pada investment atau investment pada income from. Nah, saudara sekalian, kalau di total semua ini di atas gitu ya, jurnal nomor 1, 2, 3, dan 4, kalau di total semuanya, maka jurnalnya adalah seperti ini. Ya, ini jurnal yang dibuat oleh induk kalau induk menggunakan metode equity. Jurnalnya begini, ya. Ini penerimaan dividen, cash pada investment, ini pengakuan laba anak, investment pada income from, ya berarti nilainya sebesar persentase kepentingan kali laba anak, net income anak. Kemudian ini amortisasi ekses, bisa tergantung amortisasinya,
ya, apakah membuat investment cost jadi lebih mahal excess itu, atau excess itu membuat investment cost-nya jadi lebih murah. Ya, jadi jurnalnya bisa investment pada income from atau income from pada investment, dan ini adalah efek intercompany transaction. Ya, saat ini ya, ini ketika belum terrealisasi, ini kalau sudah realisasi. Ya, nah, oke, jadi gitu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, saudara sekalian, jurnal nomor ini ya, yang saya ini kuning ini, ya nomor 2 sampai nomor 8 ini, nah ini sama. Ya, maksudnya sama gimana? Debit dan kreditnya itu investment dan income from. Ya, maka jurnal ini bisa digabungkan. Cukup satu saja jurnalnya. Ya, jurnalnya cukup satu saja, investment pada income from. Tapi kalau jurnalnya digabungkan jadi satu, maka berarti ini ditotal. Ya, semua angka ini ditotal terlebih dahulu. Nah, maka berarti kita harus mencari total income from itu berapa. Ya, total income from ini ya, income from ini ditambah ini, dikurangi ini, dikurangi ini, ditambah ini, gitu, itu berapa. Nah, maka ya, kita terlebih dahulu harus mencari berapa nilai income from final. Nilai income from final itu sebetulnya adalah gabungan dari ini, ya, income from ini, gitu ya, ditambah ini, gitu ya, dikurangi ini, ya, nah, kemudian dikurangi ini, ya, ditambah ini, ya, dan semuanya, ya, seterusnya. Nah, ini, ya, nah, ini adalah ini. Jadi nah, ini adalah sebetulnya jurnal nomor 2 sampai nomor 8. Ya. Oke. Nah, jadi nanti ketika kita mencari income from, ya kalau ada pertanyaan, berapa pendapatan investasi? Ya, kalau metode equity, pendapatan investasi itu adalah income from. Ya, income from anak. Ya, kalau metode cost lebih gampang lagi. Kalau metode cost, pendapatan investasi itu adalah dividen income. Ya, dividen income. Dan ini lebih gampang. Ya, cuma prosentase kepemilikan kali dividen yang diumumkan anak, udah selesai. Gitu ya. Nah, tapi kalau metode equity, kalau ada pertanyaan, ya berapakah pendapatan investasi? Kalau induk menggunakan metode equity, nah saudara boleh ya kalau mau menjurnal seperti ini ya lalu ditotal boleh gitu ya. Nah, tapi gini, kalau ada pertanyaan seperti itu berarti cara mencarinya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi gimana caranya mencarinya, Pak? Pertama, ya, income from itu pertama adalah bagian laba anak. Ya, bagian laba anak itu ini. Ya, pengakuan bagian laba anak ini loh. Nah, ini ya. Itu yang pertama. Kemudian ditambah dan dikurangi amortisasi ekses. Ini jurnal nomor 3 dan 4. Itu ini. Ya, amortisasi ekses. Nah, dan seterusnya. Ya, kemudian ditambah unrealized profit atau unrealized gain intercompany transaction. Gitu ya. Ya, dikurangi, dikurangi unrealized gain intercompany transaction. Ditambah kalau loss sebaliknya menambah, gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada logikanya. Kenapa kok ditambah dan dikurangi di situ? Tapi mungkin nggak akan saya jelaskan. Nanti kita pelatihan soal aja. Ya, nanti silahkan kalau mau. Saya yakin dosen saudara sudah menjelaskan kenapa kok ini menambah mengurangi di sini, gitu ya. Nah, jadi income from itu cara mencarinya seperti ini. Nah, setelah ketahuan nilai finalnya, maka barulah ini dimasukkan ke sini. Cukup satu jurnal. Ya, jadi jurnal nomor 2 sampai 8 ini, nomor 2 sampai 8 ini ya digabung jadi satu, cukup satu jurnal. Angkanya adalah ini, total angka ini. Ya, total angka ini. Ya, atau kita cari dulu ini dengan cara seperti ini, baru nilai finalnya sini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, buatlah jurnal terkait investasi. Nah, ingat ini mohon maaf ya. Nanti kalau ujian, misalnya ada permintaan, buatlah jurnal terkait investasi. Jurnal terkait investasi itu ini ya, penerimaan dividen sama ini. Jangan membuat jurnal misalnya ada intercompany transaction tanah. Nah, jangan membuat jurnal apa penjualan tanahnya, itu udah nggak ditanyain lagi. Ya, jadi sekali lagi nanti mohon maaf, jangan sampai ya, pas ujian ada misalnya nih di soal disebutin ada intercompany transaction, terus buatlah jurnal terkait investasi. Ya, jangan jurnal penjualan tanahnya, cash
land, gain on sale of land, enggak, itu udah enggak diujikan lagi. Itu materi pengantar akuntansi atau AKM. Ya, itu. Jadi jurnal terkait investasi yaitu ini. Ya, penerimaan dividen sama pengakuan pendapatan investasi. Kalau metode equity. Kalau metode cost, jurnal terkait investasi yaitu cuma ini dong. Cash pada dividen income. Gitu ya. Nah, jadi jurnalnya ini ya. Nah, jurnalnya ada dua, cash pada investment, investment pada income from-nya kita cari dulu. Nah, jadi sumber income from itu adalah ini. Ya, pertama adalah bagian laba anak atau equity and net income. Setelah itu amortisasi ekses, ada 3 sumbernya. Dan yang terakhir adalah efek intercompany transaction. Gitu ya. Nah, ini hati-hati ya. Ini amortisasi ekses ini harus proporsional. Kalau kita belinya 75% atau 90% lah ya, maka ini juga harus 90% dari total. Ya, sama, ya, bagian laba anak pun sama. Ini 90% dari net income anak. Ya, dari net income anak. Ini pun amortisasi ekses itu juga 90% dari total ekses. Nah, tapi untuk intercompany transaction ini tergantung. Nah, ini ada di sini nih ya, penjelasannya ada. Kalau itu downstream ya, maka ini 100% akan mengurangi atau menambah di income from. Kalau downstream. Tapi kalau upstream intercompany transaction-nya, maka ini proporsional. Ya, 90% juga. Nah, yang 10% ya nanti akan mempengaruhi apa? Ada yang tahu? Yang 10% akan mempengaruhi apa? Ini kan diam semua, jangan tidur semua ini. Yang 10%-nya nanti akan mempengaruhi ketika menghitung NCI expense. Ya. Nah, jadi itu. Baik, sekarang kita ke soal. Nah, ini mohon maaf mungkin yang sudah yang kelas saya barangkali sudah pernah bahas ini ya. Ya nggak apa-apa ya, kita bahas lagi. Takutnya. Tapi nggak tahu yang kelas ada nggak yang kelas lain sudah pernah bahas ini nggak? Tidak ada. Ya udah, kita bahas lagi aja ya. Nah, nanti kalau memungkinkan hari ini ya kita bahas yang ini ya, 2 ini. Minggu depan kita bahas yang satunya lagi, penyusunan LKK. Nah, yang worksheet ini minggu depan. Minggu depannya lagi kita bahas yang perubahan kepemilikan. Ya, interim acquisition ya, sama perubahan kepemilikan. Ya, yang minggu depannya lagi kan 3 pekan. Kebetulan materinya memang kurang lebih itu materi ujiannya. Oke, baik. Sekarang kita bahas yang ini dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Saya baca chatnya dulu ya. Oke, belum Pak, belum. Oh, pernah. Oh ya, pernah ini mungkin yang di kelas saya barangkali ya. Oh ya, tadi menjawab, ada yang menjawab ternyata saya nggak cek ya. Oke, oke. Oke, ini ada yang jawab ternyata. Oke. Nah, saya ulang nggak apa-apa ya. Ini agak cepat. Kalaupun udah ada yang pembahasan. Baik. Kan kalaupun dibahas berkali-kali juga nggak rugi ya, karena jadi ngerti. Atau malah jadi makin bingung. Saya nggak tahu juga. Oke, PT Pesona memiliki 90% kepemilikan saham PT Senja dengan nilai perolehan 540 juta. Kepemilikan tersebut diperoleh pada awal 2017. Ya, jadi ini saudara harus tahu kapan akuisisi terjadi dan kapan kita nyusun LKK ya. Ini kalau nyusun LKK, tapi ini pertanyaannya bukan nyusun LKK, jadi lebih enak. Nah, mana struktur ekuitas PT Senja pada tanggal tersebut terdiri dari modal saham dan saldo laba. Selisih antara nilai wajar dengan nilai buku diakui sebagai paten yang diamortisasi 6 tahun. PT Pesona menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada PT Senja. Nah, jadi saudara sekalian gini, pembahasan ini ya nggak kayak mungkin pembahasan yang saudara terima dari apa ya maksudnya kunci soal dan sebagainya. Ini saya buat secara bertahap. Ya, saya untuk saudara belajar. Tapi nanti saat ujian ya mungkin nggak harus dibuat seruntut ini. Waktunya nggak cukup. Gitu ya. Jadi fokus ke pertanyaannya. Sekali lagi, perhatikan. Fokus ke pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya adalah
buatlah jurnal terkait dengan investasi dan pendapatan investasi PT Pesona, gitu ya. Maka udah, jangan neko-neko, kalau perlu tidak usah dicari dulu ini, ya, langsung aja jurnal. Ya, kenapa? Karena ini nanti mohon maaf ya, ini nggak ada nilainya. Yang ini nggak ada nilainya, karena permintaannya adalah jurnal, maka nanti yang dinilai, ya, sekali lagi adalah ini, gitu ya. Ya, yang dinilai adalah ini. Ya, jadi tolong ya tidak perlu menjurnal yang tidak diperlukan. Ini mohon maaf ini di kelas saya juga belum saya bahas ini. Oh belum kayaknya. Nah jadi ya ini langsung ini. Oke, jurnal terkait investasi apa sih? Di tahun 2017 ini adalah jurnal akuisisi. Ya ini baru mulai akuisisi. Maka berarti jurnal yang pertama, ya ini kan pertanyaannya, buatlah jurnal terkait investasi dan pendapatan investasi tahun 2017. Oke, setelah itu 2018, 2019 kan. Tahun 2017 jurnalnya apa aja? Nah ini hati-hati ya. Ini saya buatin yang metode cost enggak? Saya baik biasanya. Saya buatkan bagaimana kalau metode cost. Ini kayaknya mungkin coba nanti dicek ya. Biasanya saya buatkan. Nah ingat ini ada keterangan mana ya? Induk menggunakan metode yang mana ya? Oke, coba saya cari coba. Nah ini ada kalimat ini. PT Pesona menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya di PT Senja. Ya, ada kalimat ini ya. Berarti induk menggunakan metode equity. Ingat, ini metode equity. Maka ya sebetulnya ya yang diminta itu ini sedikit kan? Yang diminta sedikit. Nah, tapi mohon maaf, mungkin saudara karena itu gitu ya, hitung-hitungan dulu akhirnya malah jurnalnya nggak selesai. Yang diminta itu sederhana. Ini. Nah, jurnal terkait investasi itu apa? Pembelian investasi. Gempa. Mohon maaf, ini di tempat saudara gempa nggak? Halo, saudara sekalian? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Gempa, Pak. Gempa ya? Iya di Bintaro gempa. Iya di Bintaro, betul di Bintaro. Saya Iya di Pak, kampus. kaget. Gimana mau keluar? Sebentar Pak. Gimana kita ini dulu ya? Kita stop dulu ya, sebentar ya. Nanti masuk lagi. Iya Pak, boleh Pak. Baik, Pak. Baru saja gempa dan menurut saya ini ada yang di Bintaro siapa? Kerasa lumayan dan lumayan lama, jadi saya tadi harus keluar dari kampus. Ini ya sudah ya sejauh ini sih mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Tadi menurut saya tadi lumayan terasa dan lumayan lama gitu. Awalnya saya cuek tapi karena agak lamaan akhirnya saya juga keluar gedung tadi gitu ya. Ya kita lanjutkan, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Oke. Baik, sebentar saya share screen lagi. Ya mohon doanya mudah-mudahan tidak jadi apa-apa. Oke, jadi gini ya, sekali lagi di ujian itu yang ditanyakan kalau jurnal itu kemungkinan cuma 2. Jurnal terkait investasi. Jadi kalau ada ini bisa saja soalnya cuma 1 kalimat. Jurnal terkait investasi, udah gitu aja. Nah, tapi kalau pertanyaannya jurnal terkait investasi,
maka bukan hanya pembelian investasi ya, tapi termasuk penerimaan dividen dan pengakuan pendapatan investasi. Ya, kalau metode equity. Ya kalau metode cost cukup pembelian investasi sama penerimaan dividen ya. Nah, jadi yang diminta itu. Terus kemudian kemungkinan yang kedua yang diminta adalah jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk penyusunan LKK. Kalau itu yang diminta, maka jurnalnya adalah ini. Ya, ini jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk penyusunan LKK. Nah, maka sekali lagi, ini mohon maaf saya ulang-ulang karena ini kakak kelas saudara dulu pernah. Ya, saya itu kan menyampaikan ke saudara berdasar pengalaman dari yang saya pernah lihat, ya. Itu menjurnal kayak gini, ya. Buatlah jurnal terkait dengan ini PT Pesona. Jadi di sini intercompany transaction, misalnya PT Pesona menjual bangunan, itu di jurnal. Ya cash pada bangunan gitu ya. Nah, itu sudah tidak diminta lagi, bukan itu yang dimaksud ya. Jadi tolong sekali lagi nanti itu. Jadi sekali lagi pesan saya, kalau ada permintaan jurnal, langsung fokus ke sini. Ya, langsung fokus ke sini. Udah, waktunya, makanya mohon maaf nih, mungkin saudara barangkali kadang-kadang waktu nggak cukup itu karena ngutek-ngutek dulu. Gitu. Padahal mungkin nggak diperlukan ya. Nah, jadi apa Pak? Ini langsung jurnal aja 2017. Ya, jurnal terkait investasi pertama, pembelian investasi, investment pada cash. Berapa? Ya tadi sebesar investment cost-nya 540. Itu ya. Nah, jadi langsung fokus ke yang diminta. Karena seringkali yang kami dapatkan itu di LJU adalah mahasiswa itu mengerjakan yang tidak diminta. Yang diminta malah tidak dikerjakan. Gitu kan? Nah, itu masalahnya. Jadi akhirnya waktu itu habis justru untuk mengerjakan yang tidak seharusnya dikerjakan. Ini diingat-ingat ya. Nah, itu. Jadi ini jurnal pertama. Oke, sampai sini ada yang nggak paham jurnal ini? Paham ya? Oke, berikutnya apa? Ya, berikutnya adalah penerimaan dividen. Ya, kalau metode cost, jurnalnya cash pada dividen income. Ya, kalau metode equity, jurnalnya cash pada investment. Nah, saya nggak akan jelaskan lagi, Pak, kenapa kok kalau metode equity cash pada investment? Itu ada alasannya, tapi mungkin saya nggak akan jelaskan di sini ya. Itu bukan hafalan. Ya. Saya ingin saudara itu bukan ngafalin jurnal, tapi paham kenapa jurnalnya begitu. Ya nanti kalau saudara Pak, saya tetap nggak paham Pak kenapa jurnalnya gitu ya nanti di lain waktu ya. Tapi kalau ini biar cepat, ya, saya anggap saudara sudah tahu jurnalnya itu meskipun nggak paham kenapa begitu. Walaupun sebetulnya ada alasannya kenapa kok jurnalnya cash pada investment. Nah jadi ya jurnalnya cash pada investment sebesar apa? Hati-hati ya. Penerimaan dividen ya ini kepemilikannya berapa persen ini? 90%. Nah, ini hati-hati lagi di soal ujian, kadang-kadang disajikan datanya induk dan datanya anak. Ya. Nah, data induk dan data anak. Nah, data induk ini seringkali cuma godaan. Gitu ya. Takutnya ya buat goda yang kurang memahami materi. Gitu ya. Nah, yang kita gunakan seringkali adalah data anak. Data induk ini abaikan. Ya kadang-kadang digunakan tapi seringkali enggak. Yang digunakan adalah ini. Nah, oke. Tahun 2017 anak PT Senja itu mengumumkan dividen 50 juta. Nah, karena kepemilikan induk 90%, berarti dividen yang diterima dari anak adalah 90% kali 50 juta ya, 45 juta. Ya, cash pada investment 45 juta. Oke, clear ya. Nah, berikutnya. Nah, mudah-mudahan silakan ya kalau pas saya jelasin ada yang nggak jelas langsung nanya ya. Berikutnya adalah ini ya, pengakuan pendapatan investasi. Nah, pendapatan investasi itu ya, kalau metode equity ya, itu adalah income from. Nah, income from itu kalau tidak ada excess ya, income from itu kalau tidak ada excess, tidak ada intercompany transaction, income from itu ya cuma prosentase kali net income. Nah, itu kalau tidak ada excess, tidak ada intercompany transaction. Income from itu cuma prosentase kali net income. Tapi kalau ada excess, ya ada excess dan ada intercompany transaction, maka income from itu bukan hanya ini. Ya kalau tadi kan cuma bagian laba income from itu. Nah, yang kedua adalah intercompany transaction
dan yang ketiga adalah yang kedua adalah amortisasi ekses, yang ketiga adalah efek intercompany transaction. Ada alasannya ya kenapa di sini menambah mengurangi ini juga ada logikanya. Ya, tapi mungkin saya nggak akan jelaskan, nanti jadi kuliah lagi. Ya, kalau diperlukan nanti silahkan saudara bisa tanya dosen saudara atau teman saudara yang sudah memahaminya ya. Oke, nah jadi itu ya. Jadi ada 3 item ketika kita menghitung income from anak. Ya, bagian laba, amortisasi ekses bisa menambah bisa mengurangi, kemudian efek intercompany transaction ini juga bisa menambah bisa mengurangi. Nah, maka sekarang kita lihat nih, zona ketiga tahun 2017 adalah ini, investment pada income from. Nah, karena ini ada, coba kita lihat soalnya, apakah ada ekses di sini? Ada. Apakah ada intercompany transaction? Ada. Ya, maka berarti income from ini harus kita cari terlebih dahulu berapa nilainya. Nah, ini loh, ini harus kita cari berapa nilainya. Nah, tapi jurnalnya boleh di jurnal dulu. Investment pada income from. Ya, kalau mau ini ya, tipsnya gitu ya. Jurnal dulu aja. Pak, angkanya gimana? Ntar aja. Gitu ya. Ntar aja. Daripada nanti nyari angka ini, yang ini nggak ke jurnal, kan sayang. Gitu ya. Nah, ini tipsnya gitu ya. Kan sayang, ini malah nanti nggak selesai gitu ya. Akhirnya nggak ke jurnal, ini nggak dapat nilai atau nilainya cuma ini. Sementara kalau nanti terpaksa ini nggak ada angkanya, ini kan minimal sudah separuh nilainya karena udah ada jurnalnya, walaupun angkanya belum ada. Nah, jadi ini harus dicari dulu berarti. Nah, tapi soal berikutnya tuh gampang masalahnya. Nih, buatlah jurnal terkait investasi dan pendapatan investasi tahun 2018. Jurnal tahun 2018 apa? Ini sama penerimaan dividen. Loh Pak, kok nggak ada pembelian investasi? Ya nggak ada, karena pembelian investasinya terjadi di tahun 2017. Ya, tahun 2018 itu cuma penerimaan dividen ya, dan pengakuan pendapatan investasi. Jurnalnya gimana? Ya sama kayak tadi, cash pada investment. Dan ini bisa langsung diisi. Ya, yang ini kosongin dulu. Ya, jurnal dulu aja, tapi kosongin dulu. Itu kalaupun nanti kosong sampai waktunya habis, minimal sudah dapat separuh nilainya. Ya. Nah, itu tapi tergantung dosen saudara ya. Itu minimal upah nulis ya. Atau sudah benar. Ini jurnalnya sudah benar. Ya, tiap dosen mungkin punya judgement berbeda untuk memberi nilai ya, tapi secara umum sih kalau jurnalnya benar ya angkanya kosong ya biasanya nilainya separuh. Biasanya gitu ya. Mungkin bisa tanya ke dosen saudara. Masing-masing punya judgement yang berbeda. Gitu ya. Nah, itu daripada kosong. Nah, ini gampang, cash pada investment berapa? Ya 90% kali dividen tahun 2018. Gitu ya. 7 kali 90% kali 75 juta. 67.500.000. Ini mohon maaf ya, kalau mungkin saudara yang ikut ini beberapa sudah jago, gitu ya. Kalau saya mungkin menjelaskan sesuatu yang sederhana, karena mohon maaf, gitu ya, mungkin saya yang mengundang hadir di klinik ini, ya, asumsinya mungkin saudara yang belum memahami materi lebih dalam, sehingga mohon maaf kalau saudara ada yang ikut dan ternyata, aduh Pak, yang lain dong yang udah agak susahan gitu ya, yang mohon maaf ya. Nah berikutnya ini ya, jadi ini di jurnal dulu aja. Ini kosongin dulu aja, nggak apa-apa. Ya, nah ini jurnal dulu aja, gampang. Terus berikutnya apa? Tahun 2018 sama pengakuan pendapatan investasi. Ya, jurnalnya investment pada income from atau income from pada investment, tergantung nanti nilai income from-nya itu minus nggak. Kalau minus berarti bukan income from, tapi loss from. Ya, tapi jadi tergantung nanti totalnya apa. Nah ini kosongin dulu aja. Yang penting jurnal dulu aja. Ya. Oke, berikutnya apa pertanyaan berikutnya? Ya, nah pertanyaannya kan sebetulnya gampang ini memang, tapi kadang-kadang ya itu tadi jawabnya bulat-bulat malah salah. Buatlah jurnal terkait sama tahun 2019. Ya udah, ya, jurnalnya pendapatan penerimaan dividen. Pak, nanti saya kalau jurnal perlu ditulis kayak gini nggak? Nggak usah. Ya, langsung ini ya. Nah, tapi ini kenapa saya tulis di situ ya untuk saudara belajar. Tapi ketika nanti ujian ya udah cukup langsung jurnal dan angkanya.
Gitu ya. Jadi saudara harus bedakan pembahasan ini dengan pada saat ujian. Karena pembahasan ini saya buat tidak to the point ya, tapi menjelaskan kuis itu jurnal apa sih, itu jurnal apa. Tuh. Ya. Jadi ini sama jurnalnya penerimaan dividen cash pada investment, nah, tinggal 90% kali dividen tahun 2019, 80 juta. Ya, berarti 72. Ya, 72. Oke. Nah, berikutnya, nah, jurnalnya sama, pengakuan pendapatan investasi, investment pada income from. Ini juga nyari dulu. Nah, udah nih, ini sudah selesai sebetulnya yang diminta. Jurnal terkait investasi selama 3 tahun. Nah, tinggal kita cari ini, income from. Berapa sih nilai income from 2017, 2018, 2019? Nah, maka kita cari. Nah, ini dia cara mencari income from-nya. Ini dari mana sih Pak cara mencari income from-nya? Nah, ini ya. Oke, mana ini? Nah, ini ya. Nah, cara menghitung income from 2017, 2018, 2019. Ya, ini ya. Ini mencari income from 2017, 2018, 2019. Jadi tadi jurnal tadi isinya nanti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mencari income from-nya. Pertama, sumber income from itu adalah equity and net income. Ya, bagian laba anak. Yang kedua adalah amortisasi excess, dan yang ketiga adalah efek intercompany transaction. Nah, jadi ini ya cuma ada paten. Nah, maka cari dulu aja ini yang ketahuan, angkanya yang ketahuan, cari dulu aja. Equity and net income atau bagian laba anak ya 90% kali net income ini. Hati-hati jangan ketipu tergoda menggunakan ini. Ya, ini godaan ini. Ya, jadi ini ya 90% kali 80 juta. Oke, 72 juta. Ya 90% kali 100 juta. 90 juta, 90% kali 120, 108. Ya, jadi ini adalah unsur income from yang pertama. Yang kedua adalah amortisasi excess. Nah, berarti kita harus nyari excess-nya. Baru, nah ini ya. Jadi nggak perlu urut, nggak apa-apa. Pak, tapi Bapak di situ langkah 1 hitung excess. Ya, karena ini kan step by step untuk belajar. Tapi nanti ketika ujian ya saudara harus punya strategi, gitu ya. Ya jangan diikuti semua ini, ya habis waktunya, ya waktunya habis. Ya dan nggak perlu serapi ini, ya hitung-hitungannya. Tapi hitung-hitungannya tetap harus disajikan di LCU ya. Oh berarti saya harus cari eksesnya nih, karena berikutnya adalah amortisasi ekses. Oke, eksesnya apa? Kita cari berapa eksesnya. Oke, investment cost-nya, nah ini ya. Investment cost-nya itu 540 juta untuk mendapatkan 90%. Gitu ya, 540 juta untuk mendapatkan 90%. Maka berarti secara implisit ya, ada yang nyebut imply value ya. Secara implisit nilai anak PTS ya pada saat diakuisisi ya nilai 100%-nya adalah sebesar ini 540 juta dibagi 90%. Nah, ini ya, 540 juta dibagi 90%. Nah, maka nilai PTS saat itu ya, awal 2017 adalah sebesar ini. Nah, padahal saat itu net asset atau equity S saat itu ini ya. Modal saham 450, saldo laba 120. Berarti equity PTS saat itu adalah 570 ya. 450 tambah 120. 570. Maka berarti excess 100% itu adalah 60 kurangi 570, 30 juta. Ini excess 100%. Dan dialokasikan semuanya karena paten. Ya, berarti semuanya dialokasikan ke paten, masa manfaatnya 6 tahun. Ya, total excess 30. Nah, tapi ya anak itu dimiliki oleh induk dan NCI. Maka dari 100% excess ini
yang 90% ya, itu ke induk ya, diakui diklaim oleh induk, sementara 10%-nya diklaim oleh NCI. Ya, ini 90%, ya, ini yang 10%. Ya, ini yang 10%-nya dari total excess. Nah, maka saudara sekalian, ya, ini ya, maka amortisasi excess-nya adalah, nah, ini 90%, hati-hati, jangan keliru. Saudara kalau sudah menghitung 90%-nya, berarti tinggal ini bagi 6. Ya, nah, 27 bagi 6. Atau, ya, kalau saudara tidak mencari ini, ya tidak mencari 90%-nya, berarti 90% dulu kali 30 juta dibagi 6 tahun. Gitu ya. Nah, kalau ini ya, ini karena sudah ngitung yang ini ya, ini tinggal yang 90% ini dibagi 6. Nah, yang 10% itu nanti amortisasi eksesnya masuk ke penghitungan NCI expense. Kalau diminta, ingat karena di sini tidak ditanyakan. Ya, kalau nggak ditanyain ya jangan. Gitu ya. Tapi tetap, walaupun begitu, nah ini saya tetap sajikan cara menghitung NCI expense jika diminta, ya, buat jaga-jaga, buat saudara belajar. Makanya saya tambahi bagaimana ngitung NCI expense-nya. Ya, jadi ini ya, ini paham ya. Oke, ini amortisasi eksesnya. Nah, ingat hati-hati amortisasi ekses itu bisa menambah, bisa mengurangi. Nah, tergantung apakah ekses itu membuat investment cost lebih mahal atau lebih murah. Ya, hati-hati ya. Ini mengurangi. Nah, kemudian efek intercompany transaction. Nah, kita harus cari ada intercompany transaction apa nih. Nah, baru kita telusuri. Nah, gitu ya, baru kita telusuri. Ya, itulah saran saya, makanya kalau ada pertanyaan seperti ini nanti jangan habis ini, karena ini waktunya banyak ini, ngitung ini, ya. Nah, kalau memang bisa dikerjakan yang lain terlebih dahulu, minimal jurnalnya atau ini gampang nyarinya, kerjain dulu aja, ya. Nah, baru nyari itu. Oke, berikutnya kita ini dulu intercompany transaction-nya ada apa saja. Nah, kita lihat di soal di sini. Pada tanggal 3 September, PT Pesona menjual bangunan kepada PT Senja dengan harga 105 juta. Bangunan tersebut memiliki nilai buku 120 juta. Nah, ini ya, bangunan ya, dengan nilai buku 120 juta dijual dengan harga 105. Ya, berarti loss, ya. Ya, berarti loss, ya, 15 juta. Nah, ini hati-hati, bisa saja nanti di soal itu tidak langsung diketahui nilai buku, tapi diketahui cost-nya berapa, sudah disusutkan berapa. Ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi, ini ya, pada tanggal 3 PT Pesona menjual bangunan. Nah, PT Pesona menjual bangunan ke PT Senja. Ini downstream atau upstream? Ini downstream. Oke, downstream ya. Oke, dalam bentuk bangunan ada loss sebesar 15 juta. Masa manfaatnya 7 tahun. Nah, berikutnya apa? Pada akhir 2017, PT Senja menerbitkan obligasi. Nah, menerbitkan obligasi dengan pembayaran bunga tahunan dan jatuh tempo 5 tahun. Tingkat bunga pasar saat itu sebesar 9%. PT Senja menggunakan metode amortisasi bunga efektif. Nah, pada tanggal 31 Desember 2018, PT Pesona membeli 50% obligasi PT Senja. Nah, ini berarti downstream atau upstream? Upstream, ya, upstream. Ya, karena di sini PT Pesona membeli obligasinya PT Senja. Ini upstream. Nah, hati-hati ya. Di sini PT Senja itu menerbitkan obligasi 31 Desember 2017. Oke, sementara PT Pesona membeli obligasinya PT Senja itu 31 Desember 2018. Ya, nah, kapankah intercompany transaction-nya terjadi? 2018. Ya, saat PT Pesona membeli obligasinya PT Senja. Hati-hati ya. Kapan intercompany-nya? 2018. Nah, maka ya, pertama, efek intercompany transaction yang pertama adalah ini. Ya, pada tahun 2017
itu terjadi penjualan, ini satu-satu ya, penjualan bangunan. Loss. Nah, loss ini ya karena intercompany transaction, maka sebetulnya dia belum terrealisasi. Nah, loss ini ada di bukunya induk karena downstream. Ya, ada di bukunya induk, tapi sebetulnya itu belum terrealisasi. Maka kalau loss itu dibiarkan, maka nanti akan membuat net income-nya induk understate. Ya, karena loss itu sebetulnya belum terjadi, tapi ada di bukunya induk. Maka kalau dibiarkan akan menjadikan net income-nya induk itu understate. Maka loss itu harus dikeluarkan dari net income-nya induk. Nah, caranya gimana? Caranya dengan mengurangkan loss itu ke penghitungan income from. Ya, nah itu logikanya. Dengan mengurangkan loss itu, ya, jadi loss itu dianggap sebagai unrealized loss. Nah, bukan mengurangkan kalau ini, menambahkan kembali gitu, atau mengeluarkan, ya, berarti menambahkan kembali di net income. Kalau gain itu belum terrealisasi, maka harus dikeluarkan gain itu dengan cara mengurangkan. Ini kebalikan ya. Ya, kalau gain, unrealized gain itu mengurangi di income from. Ya, kalau unrealized loss berarti menambah. Ya, hati-hati. Unrealized loss ya ini ditambah dengan unrealized loss on building. Karena ini downstream, maka ini 100%. Pertanyaannya, Pak, pengaruhnya di tahun kapan di income from? Ini hati-hati. Ya, di ini unrealized loss ini ditambahkan di tahun terjadinya intercompany. Jadi tahun 2017. Gitu ya. Nah, ini. Kemudian ya, kalau inventory ya dia belum terrealisasi profitnya tahun ini, dia otomatis dianggap terrealisasi tahun depan. Itu inventory. Ya, tahun depan dia jadi realis. Kalau tanah, ya tahun ini terjadi intercompany dianggap belum terrealisasi. Kapan realisasinya? Nanti nunggu terjual tanah itu. Nah, tapi kalau depreciable plan asset itu tidak nunggu sampai terjual. Ya, unrealized gain atau unrealized loss itu diakui secara bertahap seiring dengan masa manfaatnya atau penggunaan aset tetap itu. Maka di tahun 2017 seiring dengan digunakan unrealized loss 15 juta itu diakui secara bertahap. Ya, namanya piecemeal recognition loss on building. Nah, maka berapa Pak penyusut pengakuannya? Ya ini 15 juta ini masa manfaatnya berapa? 7 tahun. Ya 15 juta bagi 7 tahun. Nah, masalahnya adalah di tahun 2017 terjadinya intercompany transaction itu 3 September. Ya berarti di tahun 2017 itu dipakai September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Ya, maka ini berarti ya. Nah, ini ya. Oke. Unrealized loss-nya 15 juta dibagi 7 tahun kali 4/12. Ya, ini kalau saya sorot ini ke sini ya. 15 juta 4/12 karena hanya 4 bulan di tahun 2017. Nah, tahun 2018 nah ini 15 juta ini udah enggak ini lagi ya karena sudah ditangguhkannya di sini ya. Nah, tahun 2018 tinggal piecemeal recognition ya, tinggal piecemeal recognition loss. Nah, berapa? Ya ini full 1 tahun ya 15 juta dibagi 7 tahun. Nah, ini ya, tahun 2019 juga sama. Ya. Ya, 15 juta dibagi 7 tahun. Nah, selesai sampai sini. Nah, ini udah lumayan ini sampai sini ya. Nah, sekarang kita urusi yang intercompany transaction bond. Saudara sekalian, intercompany transaction bond itu lawannya jadi gini, kalau depreciable plan asset, ya misalnya bangunan, intercompany transaction bangunan, induk jual bangunan ke anak, itu nanti akan ada gain atau loss. Tapi gain atau loss itu belum terrealisasi. Ya, gain atau loss itu ada di bukunya induk atau anak, tergantung downstream atau upstream. Tapi sebetulnya gain atau loss itu belum terrealisasi, maka belum boleh diakui. Nah, ini sebaliknya. Ketika induk membeli obligasinya anak,
itu sebetulnya nggak ada yang mengakui gain atau loss. Indo nggak ada ya mengakui gain atau loss, anak pun nggak ada juga. Nah, tapi dalam sudut pandang konsolidasi, induk dan anak itu satu entitas, satu perusahaan. Maka ya kalau misalnya obligasinya anak yang beredar itu dibeli oleh induk, masa ya. Nah, maka dari itu ya kalau kita melunasi atau harus mengakui gain atau loss. Nah, maka dari itu kalau obligasi ini nggak ada gain atau loss di bukunya induk atau anak itu nggak ada. Gara-gara salah satu membeli obligasi yang lain. Tapi dalam sudut pandang konsolidasi itu ada gain atau loss. Maka berkebalikan. Maka harus diakui gain atau loss itu. Nah, induk mengakui itu ya bahwa ketika induk itu membeli obligasinya anak itu dalam tanda petik seakan-akan terjadi pelunasan ya obligasi sebelum jatuh tempo. Maka induk mengakui itu. Nah, gimana cara nyarinya, Pak? Nah, ini mohon maaf ya, ini agak pelajaran AKM dulu, ya. Yang pertama adalah kita harus cari tahu dulu. Pada saat obligasi diterbitkan oleh anak, ya, 31 Desember 2017, itu berapa fair value-nya atau present value-nya. Nah, ini mudah-mudahan masih ingat ya, saya nggak akan jelaskan detail. Ya, present value itu, ya fair value dari obligasi itu adalah present value yang terdiri dari present value nilai nominal ditambah dengan present value anuitas bunga. Nah, ini di present value-kan dengan tingkat bunga efektif. Ya, nah, ini kita lihat obligasi itu nih ya, pada akhir 2017 PT Senja menerbitkan obligasi 10%, 200 juta. Masa jatuh temponya 5 tahun. Bunganya dibayar tahunan. Hati-hati ya, bunganya tahunan. Kemudian saat diterbitkan bunga efektifnya ya tingkat bunga pasarnya adalah 9%. Maka saudara sekalian 31 Desember 2017 ya berarti pertama adalah present value dari nilai nominal 200 juta. Ya, tingkat bunga pasarnya 9%, bunga efektif, sekali lagi hati-hati. Ya, terus kemudian masa jatuh temponya N-nya, periodenya adalah 5 karena pembayaran bunganya setahun sekali. Ya, kalau pembayarannya setahun 2 kali berarti 10. Tapi ini karena setahun sekali berarti ini 5 periodenya N-nya. Nah, ini boleh dicari di tabel, boleh pakai formula gitu ya. Nah, ini adalah present value faktornya. Ya, present value faktor untuk nilai tunggal ya 9% periode 5. Oke, kemudian kalikan 200 juta ketemu ini ya. Ketemu 129. Nah, berikutnya kita present value anuitaskan bunganya. Nah, bunganya per tahun ya 200 juta kali 10%. Ya, tingkat bunga obligasinya. Oke, ini ya 20 juta berarti. Kemudian kita anuitaskan ya present value anuitaskan dengan N5 ya I 9%. Kita cari di tabel ya present value anuitas faktornya ini, kemudian kita kalikan ini ketemu present value-nya sebesar ini. Gitu ya. Nah, berarti ini premi ya. Nah, karena nominalnya 200 gitu ya. Wajar ada premi, kenapa? Karena tingkat bunga yang kita tawarkan 10%, orang lain hanya menawarkan 9%. Berarti wajar kalau kita jual obligasi itu lebih mahal. Karena tingkat bunga yang kita tawarkan lebih tinggi dibandingkan orang lain. Ya. Nah, maka ini ya, pada tanggal 31 Desember 2017 ini ya, nah, ini adalah carrying value-nya. Ya, carrying value-nya. Nah, si induk itu membeli obligasi itu setahun kemudian, 31 Desember 2018. Dan hati-hati, biasanya di soal ini tidak semua. Ya, bisa 10%, 20%, 30% gitu ya. Tidak semua obligasi anak itu dibeli oleh induk atau induk dibeli oleh anak, tergantung ya nanti soalnya. Nah, ini hanya separuhnya. Nah, maka nah kita lihat ini ya, pada tanggal mana nih ini ya. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Pesona membeli 50% obligasi PT Senja
tingkat bunga pasar 11%. Maka sama, ini kita present value kan. Nah, karena 50% yang dibeli oleh induk, maka nominalnya separuhnya. Nah, nanti tergantung persentasenya ya. Nominalnya separuhnya 100 juta. Oke, ya, bunganya juga 10%. Nah, kita present value kan baik nilai tunggal maupun anuitas. N-nya 4. Hati-hati nih, ini hati-hati lagi. Takutnya kelewat ya. Ketika dibeli oleh induk, itu masa jatuh temponya itu tinggal 4 tahun. Ini hati-hati. Ya, jadi N-nya 4. Ya, tinggal 4 tahun masa jatuh temponya. Nah, tingkat bunga pasarnya atau bunga efektifnya adalah 11%. Kita present value kan ketemu 96894. Nah, ini. Nah, maka saldo ini investment in bond ya, di bukunya induk itu nilainya ini 96984. Ini adalah tanggal 31 Desember 2018 saat induk membeli obligasinya anak atau saat terjadi intercompany transaction. Nah, saudara sekalian, pada tanggal inilah seakan-akan ketika induk membeli obligasinya anak, itu seakan-akan ya, obligasi itu dilunasi. Ya, karena induk dan anak itu dalam tanda petik ya dalam sudut pandang konsolidasi itu satu entitas. Ya, jadi ketika induk membeli sahamnya anak, obligasinya anak, itu seakan-akan sudah terjadi pelunasan obligasi itu. Walaupun kalau di jurnal enggak, ya ketika induk membeli obligasinya anak ya jurnalnya investment in bond pada cash. Anak saat obligasinya dibeli oleh induk, dia enggak jurnal apa-apa malah. Ya, karena dibelinya itu dari pasar yang sudah beredar dari investor sebelumnya. Sehingga induk ini enggak menjurnal apa-apa saat anak ini enggak menjurnal apa-apa saat obligasinya dibeli oleh induk karena belinya dari pasar bukan dari induk karena diterbitkannya sudah tahun lalu. Nah, maka disitulah sebetulnya terjadi intercompany transaction seakan-akan terjadi pelunasan obligasi. Nah, maka disitulah muncul gain atau loss dari pelunasan obligasi seakan-akan. Nah, maka berapa gain atau loss-nya? Nah, maka kita harus bandingkan berapakah yang dikeluarkan oleh induk untuk membeli obligasinya anak dan berapa carrying value obligasi itu. Ya, carrying value obligasi itu di catatan anak. Nah, gitu ya. Maka karena kita belinya adalah 31 Desember 2018, maka kita harus cari berapa carrying value ya atau book value apapun ya. Dari bond itu. Ya. Nah, maka kita amortisasi dulu nih. Nah, ini mudah-mudahan masih ingat cara mengamortisasinya. Ya, amortisasinya adalah selisih antara interest paid dengan interest expense. Nah, interest expense ini pakai tingkat bunga efektif kali ini. Ya. Nah, ini kalau ditulis di sini rumusnya adalah ini bunga efektif gitu ya 9% kali carrying value. Ya. Nah, ini ya. Oke, jadi ini adalah ini kali 9%. Oke, ini bunga yang dibayar ini, maka ini amortisasinya. Maka carrying value per 31 Desember 2018 itu ini. Nah, tapi ingat, ini carrying value untuk bond obligasi dengan nilai nominal total 200 juta. Yang dibeli anak itu separuhnya. Nah, maka berapakah konstruktif gain atau loss? Nah, pertanyaan ini gain atau loss? Ya, tunggu dulu, gain atau loss. Nah, kita cari ya, kita bandingin ya. Berapakah dalam tanda petik seakan-akan bond itu dilunasi, induk mengeluarkan berapa? Ini 96894. Nah, ini investment in bond-nya ini. Nah, berapakah carrying value bond itu di anak? Ini ya, saat dibeli oleh induk itu carrying value bond itu ini ya, bond payable gitu ya. Tapi ini total yang dibeli oleh anak hanya separuhnya, maka ini kali 50%. Gitu ya. Jadi seakan-akan telah terjadi bond dengan carrying value 103236 dilunasi dengan biaya atau mengeluarkan duit 96894. Berarti untung. Ya, maka ya,
ini constructive gain. Gitu ya. Nah, constructive gain. Nah, constructive gain ini nggak ada di bukunya induk atau bukunya anak, nggak ada. Ya, tapi induk mengakui bahwa telah terjadi seakan-akan pelunasan itu. Maka, ya, meskipun tidak ada di bukunya induk atau bukunya anak, tapi induk mengakui itu dan harus menambahkan ke net income-nya induk. Ya, lewat mana? Ya, lewat menambahi itu di ini. Ya, gitu ya. Nah, ini ditambah. Berkebalikan dengan plan aset. Ya, kalau plan aset itu gain, ya di unreleased, ya dianggap tidak terrealisasi karena belum terjadi, karena itu baru terjadi penjualan antar mereka induk dan anak. Kalau ini sebaliknya, nah ini kesebaliknya, itu nggak ada gain atau loss dalam bukunya induk dan anak, itu nggak ada, tapi justru diakui. Ya, maka ditambahkanlah constructive gain. Pertanyaannya di tahun kapan? Hati-hati, di tahun 2018. Ya, nah, 2018. Karena itulah terjadinya intercompany ini. Ya, tahun 2018. Hati-hati, bukan tahun di mana bond itu diterbitkan. Gitu ya. Ya, tapi di tahun 2018. Nah, berikutnya adalah gain ini seiring dengan masa jatuh temponya berkebalikan dengan ini apa tadi building. Ya, kalau building itu pertama loss-nya itu dihilangkan, ya, dianggap unreleased, tapi diakui secara bertahap. Nah, kalau ini ya tidak ada gain tapi diakui, lalu seiring waktu ya dilakukan piecemeal derecognition. Ya, ini mohon maaf, ini PDR ya. Ya, piecemeal derecognition berkebalikan dengan ini. Kalau ini piecemeal recognition, ya kalau ini piecemeal derecognition, ya konstruktif gain. Nah, ini ya. Jadi ini adalah piecemeal derecognition. Berkebalikan. Ya. Nah, terus nilainya gimana Pak? Kapankah piecemeal derecognition ini dilakukan? Harusnya di 2018 ini ada nih harusnya. Loh, tapi kok nggak ada Pak? Ada yang tahu kenapa? Karena ini belinya 31 Desember. Ya, intercompany-nya 31 Desember. Kalau intercompany-nya enggak 31 Desember, maka nanti selama tahun 2018 itu akan ada amortisasi diskon dan premi. Nah, itu. Nah, tapi di sini ya karena intercompany-nya terjadi 31 Desember, berarti di tahun 2018 ini tidak terjadi amortisasi diskon dan premi. Makanya piecemeal derecognition-nya tidak ada. Hati-hati ya. Kalau belinya 1 Januari, intercompany-nya itu 1 Januari, nanti ada. Nah, di sini ada di sini. Nah, terus kalau intercompany-nya terjadi 1 Januari, maka constructive gain atau loss-nya itu berarti selisih antara bond payable dengan investment in bond per 1 Januari. Nah, terus piecemeal derecognition-nya itu dari mana Pak cara ngitungnya? Ya, dari selisih antara ini ya, piecemeal derecognition-nya. Nah, ini mohon maaf, ini piecemeal derecognition. Ya, mungkin takutnya kok di situ PR Pak ya. Ya, piecemeal derecognition-nya itu selisih antara interest expense dengan interest income. Ya, interest expense berarti di bukunya induk ya karena dia punya bond payable, interest income berarti di bukunya sorry kebalik. Ini kan bond payable-nya anak ya. Ya, ini berarti di bond payable-nya ini anak ya. Ini interest expense ini di anak ya, ini di induk. Nah, berapa interest expense-nya? Nah, ini ya, total interest expense. Nah, ini interest expense-nya. Nah, ini ya, interest expense tahun 2019 itu ini. Interest expense 2019 itu ini dikalikan 50%. Nah, ini ya. Ini loh. Nah, ya kan? Nih. Oke, terus kemudian dibandingkan dengan interest income ini. Ya, interest income-nya anak. Induk, kebalik terus ya. Terus ini induk. Nah, ini. Ya, tahun 2019. Maka selisih ini dengan ini itulah piecemeal derecognition-nya.
Ya, ini sebetulnya yang membuat selisih ini adalah amortisasi diskon atau premi. Ya, karena interest income dan interest expense itu ya, yang diterima dalam bentuk cash itu sama. Nah, ini hati-hati ya ketika membandingkan ini, sekali lagi ingat, ini harus diproporsionalkan. Ya, ini diproporsionalkan. Pak, itu Bapak kok ngitung yang piecemeal recognition tahun 2020? Nah, ini tidak diperlukan, nanti nggak usah dicari. Ya, nggak usah dicari. Oke, kita sudah tahu berapa constructive gain-nya dan berapa piecemeal recognition-nya. Maka dari itu, nah kita masukkan ke sini. Nah, tapi hati-hati. Saya ingatkan lagi hati-hati. Apalagi ini Pak, kok hati-hati. Ya ini ya, ini transaksinya upstream. Ya, induk ya, membeli obligasinya anak upstream. Nah, maka karena upstream, maka ini 90%. Nah, nanti yang 10%, coba lihat, nah, itu lari ke NCI expense ketika menghitung NCI expense saat nyusun LKK. Ya, jadi kalau downstream semua pengaruhnya itu ada di Indo, di income from. Karena kalau downstream itu unrealized gain atau loss-nya itu ada di bukunya Indo, di net income-nya Indo. Sementara kalau upstream ya itu unrealized gain atau loss-nya itu ada di net income-nya anak. Nah, padahal anak itu dimiliki oleh induk dan NCI. Gitu ya. Ingat ya, hati-hati ya. Nah, maka ini hati-hati, ya ini konstruktif gain-nya 90%, ini ya 90% kali total ini ya, konstruktif gain. Oke, kemudian piecemeal recognition-nya sekali lagi ini di tahun 2019 harusnya ini ada kalau intercompany-nya Januari atau tengah tahun lah. Tapi karena ini intercompany-nya adanya di bulan terjadi 31 Desember, maka tahun itu tidak ada. Ya, ingat ya, hati-hati ya. Ini harusnya ada kalau tidak 31 Desember. Nah, ini ya sama, ini juga 90%. Ini mohon maaf ya. Ini juga 90%. 90% kali ini. Ya, kali ini. Kita lihat ya, ini 90% kali ini. Oke. Nah, maka kemudian ketemu nih ya, total. Kita total, maka inilah income from tahun 2017, 2018, 2019. Nah, inilah lalu yang kita masukkan ke sini. Ya, ini income from 2017. Mana tadinya? Ini ya, dan seterusnya. Oke, baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, selesai sudah menjawab pertanyaan ini. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti ini tinggal dimasukkan ya. Ini tinggal dimasukkan ke sana, ke jurnal tadi. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada bagus ya. Kan masih ingat ya semboyannya tadi ya. Datang untuk tahu, ya, tidak tahu, mending pulang ya, atau mending live ya. Kalau tidak tahu mending live, ngapain orang udah mendingan main-main daripada ikutan klinik. Tapi kalau ikut klinik juga jelasin nggak tahu nggak nanya, pulang tetap nggak tahu, ya, mana emang waktunya? Ya, sayang waktunya, sayang kuotanya. Ayo, saya tanya lagi, ada yang mau ditanyakan? Terkait pembahasan ini atau terkait materi yang terkait dengan pembahasan ini, silakan. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti tidak ada yang tanya. Baik, sekarang kita, nah ini yang susah. Sebetulnya sih nggak ada yang susah kalau paham. Ya. Berapakah saldo investasi PT Senja yang diakui oleh PT Pesona pada akhir 2019? Nah, jadi saudara sekalian, kalau Indo itu menggunakan metode POS, itu enak. Ya. Saldo investment itu tidak pernah berubah. Ya, tapi kalau Indo menggunakan metode equity, maka saldo investment, lihat nih, ya, itu akan berubah mengikuti perubahan equity anak. Ya, perubahan equity anak. Ya. Nah,
kalau diminta ini ada jurnalnya seperti ini dan ditanya berapakah saldo investment, gampang banget. Berapakah saldo investment 31 Desember 2019? Gampang banget, tinggal di total ini. Ya, ini investment awal ini, ada yang pakai take count tapi ya terserah deh. Ini dikurangi ini gitu ya. Ditambah ini. Nah, ini kalau diisi tadi ya, ini gitu ya. Terus nanti dikurangi ini ya, ditambah ini, dikurangi ini, ditambah ini, selesai. Ya. Nah, maka nih kalau cara pertama, ini cara pertama nih. Berapakah saldo investment 31 Desember 2019? Ya, ini saldo awal 1 Januari, itu ini 540. Ya. Pak, saya buat gini atau bisa pakai take count. Nah, ini mohon maaf ya. Saya sarankan jangan pakai take count. Atau jangan to the point. To the point itu maksudnya, Pak, saya tahu kok saldo investment berarti ini dikurangi ini, ditambah ini, dikurangi ini. Iya, betul. Itu betul. Jawabannya angkanya pasti betul. Ya. Tapi ya saudara harus tahu sebetulnya saldo investment itu dari mana. Ya, jadi tolong ditulis. Ya, kalau ini walaupun ngabisin waktu nggak rugi. Ya, jangan to the point. Ya. Jadi pertama saldo investment awal 540. Ya, ditambah apa? Ini dikurangi apa? Ini dikurangi dividen dari anak 45 juta. Ya, ini dividen from S. Gitu ya. Ditambah apa ini? Ini ditambah ini apa sih 81785 ini? Ini adalah income from S tahun 2017. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah income from S 2000. Nah, ini kalau digedein kelihatan ini angka apa sih? Ya. Saya sarankan untuk sedikit ini waktu tapi memuaskan ini dosen saudara. Saudara tahu ini dari mana. Ya, jadi ini adalah income from S 2017. Ini ini lebih luas, lebih ini lagi ternyata. Nah, ini ya. Ini adalah dividen from S. Walaupun sama saja, angka ini adalah angka ini sama, gitu ya, sama. Gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau saudara ini. Gitu ya. Nah, ini ya, ini kalau lebih detail lagi, ya saldo investment 1 Januari ditambah income from 2017 dikurangi dividen from tahun 2017 itu adalah saldo investment 31 Desember 2017. Takutnya ada pertanyaan begitu. Ya, jadi ini ya, ini di sini, ya, ini kalau saya jumlah ini, nah, ini adalah saldo investment 31 Desember 2017. Ya, takutnya ada pertanyaan kayak gitu. Kebetulan kalau di soal ini pertanyaannya langsung tahun terakhir ya 2019. Tapi kalau ada pertanyaan berapakah saldo investment 31 Desember 2017? Jawabnya adalah ini. Nah, jawabnya adalah ini. Nah, terus sama kayak tadi, setelah itu ditambah income from 2018. Ya, income from 2018 itu ini, sebentar ya. Nah, ini dari sini tadi. Oke. Nah, ini ya. Ini. Oke. Terus kemudian ini income from 2019. Income from BTS 2019 itu ini. Nah, ya. Oke, ini sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Nah, kalau ada pertanyaan ya terus ini ya, ini ditambah income from dan dividen from tahun 2018. Maka ya kalau ini ya, ini ya ditambah ini ya, ini maka ini adalah saldo investment 31 Desember 2018. Nah, takutnya ditanyain begitu, jadi saudara harus tahu. Nah, kemudian ditambah income from 2019, ini loh ditambah ini, dikurangi ini, gitu ya, tambah ini, kurangi ini. Nah, ini, maka inilah saldo investment 31 Desember 2019. Nah, saudara sekalian, jawaban dari pertanyaan itu adalah ini. Ya, tapi sebetulnya ya, ini adalah saldo yang salah atau saldo yang understate. Nah, tapi ya udah kalau nggak perlu dijelaskan. Kalau pertanyaannya cuma kayak gini, ya udah jawab aja itu. Ini udah benar kalau jawabannya ini benar. Nah, ini cara satu. Nah, ada cara yang kedua.
Nah, cara kedua ini gitu ya, itu dipakai, ada cara tiga juga sebetulnya ya. Ada cara kedua ini dipakai ketika tidak diketahui jurnalnya ini. Ya. Kalau diketahui jurnalnya ini tinggal ngitung. Enak, bahkan ekstrimnya nggak usah pakai kayak gini. Ya, langsung dijumlah pun bener. Ini dikurangi ini, ditambah ini, dikurangi ini, ditambah ini, itu benar. Ya, cuma kalau saya maknanya jadi berkurang. Mungkin saya tidak maksimal, nilainya tidak saya kasih maksimal. Tapi kalau saudara jelaskan pakai cara gini ya. Nah, itu cara lain, itu diperlukan kalau data ini tidak tersedia. Baik, saudara sekalian. Nah, terus berikutnya ini ya, ini nanti silakan dilihat sendiri. Ya, silakan dilihat sendiri. Seandainya diminta jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk nyusun LKK yang terkait dengan adanya intercompany transaction, maka jurnalnya adalah ini. Ini bukan jawaban karena tidak ada di pertanyaan. Sekali lagi, kalau tidak diminta jangan diberi. Jadi jawabannya itu sebetulnya, Pak, jadi soal ini ya 20% nilainya ini, 4 soal ini jawabannya mana, Pak? Jawabannya cuma ini. Ini dan ini. Oh, sedikit kan? Ya, sebetulnya cuma sedikit. Ya, cuma ini ya, jurnal ini sama ini. Nah, tapi yang terjadi di kertas kerja itu, yang terjadi di kertas kerja itu, banyak banget yang justru hitung-hitungannya nggak sampai selesai gitu, yang ini apa gitu ya. Nah, padahal ini tadi. Nah, ini termasuk ini. Ini tuh sebetulnya tidak diperlukan. Jadi jangan dibikin. Ya, ini juga nggak diperlukan, jangan dibikin. Nah, gitu ya. Jadi tolong yang ada di sini tidak semuanya nanti pas ngerjain ujian disalin. Enggak, gitu ya. Bikin yang diperlukan saja. Ya. Nah, jadi ini termasuk di sini juga saya ini cara menghitung NCI expense-nya ada. Tapi ini di ujian tergantung nanti diminta atau tidak. Baik, saudara sekalian, sudah pukul 5, enggak terasa ya, mungkin karena tadi ada gempa juga. Baik, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau enggak kita akhiri ya, nanti kita lanjutkan minggu depan ya, bertahap lah. Ternyata cukup untuk ini satu soal. Silahkan, kayaknya tadi ada yang nongol. Mungkin ada yang mau bertanya? Ini di chatnya ada Pak. Sedikit Pak, tapi kan harus hitung apa itu ya. Mau nanya Pak, kenapa constructive gain di 2019 tidak dihitung? Oke, nah sama kayak ini Mas, ya atau Mbak, saya nggak tahu gitu ya. Sama kayak ini, unrealized loss. Ya, unrealized loss atau unrealized gain, ya itu hanya ditangguhkan, artinya dianggap tidak terrealisasi hanya di tahun terjadinya intercompany. Ini, ya di sini nggak ada, hati-hati nih. Nanti tiap tahun nanti kalau itu habis net income-nya karena dikurangi. Ya. Ya, jadi kalau ada unrealized gain misalnya on sale of land, gitu ya. Nah, unrealized gain itu akan dikurangkan dari income from hanya saat terjadinya ini. Gitu ya. Ini sebagai contoh misalnya, ya ada intercompany transaction terjadi di tahun 2017 penjualan tanah dan gain misalnya, maka gain itu belum terrealisasi, maka dikurangkan dari net income lewat income from unrealized gain, misalnya 1.000, ya, misalnya 1.000, misalnya. Nah, terus kapankah ini menjadi terrealisasi? Nah, kalau tanah itu menunggu sampai terjual. Maka kalau tahun 2018 masih digunakan, cuek, nggak ngapa-ngapain, tidak diapa-apain. Ya, terus bukan berarti nanti tahun 2018 unrealized gain-nya juga dikurangkan lagi dari, misalnya dikurangkan lagi dari income from, enggak, dia cuma sekali dianggap belum terrealisasinya saat terjadi intercompany. Nah, nanti begitu tanah itu terjual ke pihak luar, maka gain-nya menjadi terrealisasi, maka jadi realized gain online. Nah, misalnya terjual di tahun 2019 atau dijual ya di tahun 2019, maka ditambah 1.000, ini menjadi terrealisasi. Di tahun 2018 ini nggak ngefek apa-apa. Ya, bahkan kalau 2019 juga belum terjual, masih dipakai, ya nggak ngefek.
Nah, kapan ini akan menambah di income from? Nanti saat terjual ke pihak luar. Kalau terjual ke pihak luarnya 2023 misalnya, ya di income from tahun 2023 baru menambah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sama dengan ini building. Nah, building di sini terjadi loss. Loss itu sebetulnya belum terjadi. Maka loss itu akan mengurangi net income kan. Nah, maka net income-nya jadi maka kita kembalikan karena sebetulnya loss itu belum terjadi, maka kita tambahkan. Nah, di sini jangan di ini lagi 15 ini. Nah, terus kapan 15 itu terrealisasi? Kalau tanah itu terrealisasinya nunggu terjual. Nah, kalau ini ya karena building, equipment itu depreciable plan asset, terrealisasinya loss itu tidak menunggu sampai terjual ke pihak luar. Ya, tapi seiring dengan digunakan, ya, maka berikutnya yang dilakukan adalah pengakuan secara bertahap terhadap loss ini. Nah, gitu ya. Nah, sama dengan ini konstruktif gain, cuma dia berkebalikan. Ya, di bukunya Indo atau anak nggak ada itu gain atau loss, gitu ya. Tapi ya, dalam sudut pandang konsolidasi itu justru ada gain atau loss. Maka gain itu ditambahkan. Nggak ada, tapi ditambahkan. Kalau ini ada, tapi dihilangkan. Nah, gitu ya. Kemudian diakui secara bertahap. Kalau ini tidak ada, tapi ditambahkan, lalu dihilangkan secara bertahap. Gitu. Nah, maka sama di sini, gitu ya. Ini mungkin pertanyaannya tadi kenapa itu ya? Saya nggak tahu. Tadi pertanyaannya apa ya? Kenapa konstruktif gain tidak dihitung? Iya, dihitungnya hanya ketika terjadi intercompany. Ya, tahun berikutnya enggak. Kayak ini, ya ini loss. Ininya cuma ini sekali ditangguhkan atau dianggap tidak terrealisasi dan dikurangkan dari net income di tahun terjadinya intercompany. Setelahnya adalah pengakuannya. Ya, kalau tanah ketika terjual ke pihak luar, kalau bangunan atau equipment sepanjang dipakai, ya kalau bond ya itu semasa jatuh tempo, ya selama masa jatuh tempo. Oke, bagaimana? Tolong dijawab itu yang nanya. Ini apa sedikit Pak, tapi kan harus hitung income from juga. Maksudnya apa ya? Saya bingung. Yang 5,7 di piecemeal, kenapa plus? Yang mana 5,7 ya? Jadi bisa dijelaskan? Pak, itu 5,7 yang di piecemeal kenapa plus? Ini. Oh, ya karena konstruktif gain. Ya. Nah, karena gain maka plus. Jadi gain itu ya, itu tidak ada di bukunya Indo atau anak, tapi sebetulnya terjadi, maka justru ditambahkan. Gitu ya. Berkebalikan dengan ini. Nah, ini hati-hati ya, jangan ketukar-tukar. Ya, tapi masa harus saya bikinin ilustrasinya ini gitu. Jadi kalau jual sebaliknya gitu ya, kalau ada gain dari penjualan building, maka gain itu belum terjadi. Maka harus dihilangkan. Makanya unrealized gain itu mengurangi. Gitu ya. Unrealized loss itu menambah. Nah, ini berkebalikan. Ya, ini bukan unrealized gain, tapi gain yang tidak ada justru diakui. Gitu loh. Ya, maka ini menambah. Ya, beda. Hati-hati, berkebalikan. Ya, dengan bangunan atau equipment. Ya, baru setelah itu dilakukan penghilangan. Ya, piecemeal recognition. Ya, kira-kira sudah paham belum ya? Izin bertanya Pak, beda piecemeal recognition dengan derecognition apa ya Pak? Ya, piecemeal recognition itu gini. Ya, pertama, jadi gini loh. Piecemeal recognition itu gini. Pertama, ada gain, tapi belum terrealisasi. Maka unrealized gain. Ya, gain itu belum terrealisasi. Nah, gain itu sudah kadung menambah net income-nya induk kalau downstream. Tapi sebetulnya belum terjadi, maka dianggap unrealized gain. Nah, dikurangkanlah gain itu dari net income-nya induk, tapi lewat income from. Maka unrealized gain itu belum terrealisasi, maka dikurangkan di tahun terjadinya intercompany. Ini kalau gain, ya, mengurangi. Nah, tapi seiring digunakan, gain itu terrealisasi. Jadi dia nggak nunggu terjual ke pihak luar.
Ya, beda dengan tanah. Itu rilis gennya, ini ya, rilis gennya nunggu terjual ke pihak luar. Kalau equipment building nggak nunggu, tapi seiring dengan digunakan. Nah, maka ya piecemeal itu bertahap, gitu sebagian. Recognition itu pengakuan. Jadi gen yang awalnya unreleased, ya itu menjadi rilis, terrealisasi. Ya, makanya ini piecemeal recognition gen. Ya, gennya diakui secara bertahap. Gitu ya, selama masa manfaatnya. Ya, kalau masa manfaatnya 3 tahun, ya berarti diakui 3 tahun. Ya, maka nanti gen ini selama 3 tahun ini akan habis. Ya, awalnya ditangguhkan, lalu diakui secara bertahap. Nah, ini lawannya dengan konstruktif gen. Kalau konstruktif gen itu ketika anak atau induk membeli obligasi anak atau induk, ya kalau induk misalnya membeli obligasinya anak atau anak membeli obligasinya induk, itu sebetulnya di bukunya induk atau anak itu nggak ada gen itu, nggak ada. Tapi dalam sudut pandang konsolidasi, ketika anak misalnya membeli obligasinya induk, itu sebetulnya itu seakan-akan terjadi pelunasan. Ya, maka meskipun tidak ada gen di bukunya induk, tapi induk sudah harus mengakui bahwa terjadi gen karena seakan-akan terjadi pelunasan obligasi. Maka di situ gen yang tidak ada di bukunya induk justru dimunculkan di bukunya induk. Harus ditambahkan di net income-nya induk. Di LKK nanti juga ada. Walaupun di bukunya anak atau bukunya induk nggak ada gen itu. Ya, makanya itu ditambah dengan konstruktif gen. Ya, ditambah. Berkebalikan dengan ini, kalau ini unreleased. Nah, tapi gen itu seiringnya, kan sebetulnya gen itu kan secara ini belum terjadi memang. Ya, karena itu dalam sudut pandang konsolidasi seakan-akan sudah terjadi. Nah, maka gitu ya, seiring dengan obligasi itu kan obligasi itu ketika misalnya obligasinya anak dibeli induk, itu kan sebetulnya memang belum dilunasi. Obligasinya tetap ada dipegang induk, obligasinya anak tetap dipegang. Nah, tapi seiring dengan masa jatuh tempo nanti, gitu ya, ya konstruktif gen itu dihilangkan. Nah, maka namanya jadi piecemeal ya derecognition. Nah, piecemeal derecognition. Nah, ini tinggal dibalik aja, Pak. Kalau unrealized loss gimana? Ya, kalau unrealized loss berarti terjadi loss, tapi sebetulnya belum terrealisasi. Ya, loss itu sudah membuat net income menjadi berkurang. Padahal seharusnya belum, maka ditambahkan kembali. Nah, tapi seiring digunakan, maka dilakukan piecemeal recognition loss. Nah, sama dengan ini, mohon maaf, ini gini ya, nah, ini di sini ya, piecemeal derecognition gain, piecemeal derecognition gain. Nah, Pak, kalau yang transaksi obligasi loss gimana? Nah, loss itu tidak ada di bukunya induk maupun anak. Tapi sebetulnya dalam sudut pandang konsolidasi ada, maka diakui loss itu. Ya, jadi konstruktif loss. Nah, tapi seiring dengan jatuh tempo, loss itu dihilangkan. Maka ini, ya, gitu ya. Ini masih bingung, gitu ya. Logikanya seperti itu. Nah, ini ada tanya lagi. Izin pertanyaan Pak, jika jurnal konsolidasi tahun 2019 berarti yang di jurnal hanya sebesar 1, 2, 30. 1, 2, 30 itu yang mana ya? 1, 2, 30 yang mana? Ini ya, maksudnya ya, piecemeal ya. Nah, nanti kalau nyusun jurnal penyesuaian dan eliminasi, jurnalnya adalah ini. Nih, sudah saya sediakan untuk belajar. Oke. Nah, tahun 2017 itu yang ada itu cuma intercompany transaction building, gitu ya. Nah, jurnal penyesuaian dan eliminasinya adalah ini, building pada loss. Ini saya nggak cukup kalau menjelaskan kenapanya ya. Ini ada alasannya juga, gitu ya. Nah, building pada loss sebesar 15 juta, kemudian depreciation expense pada accumulated. Nah, kalau ini gain kebalikan, gain pada building, accumulated pada depreciation. Nah, jurnalnya ada dua ini. Ini adalah tahun di mana terjadi intercompany. Perhatikan di tahun depan 2018 ini ya, ketika kita nyusun LKK tahun depan 2018 jurnalnya beda. Nih.
Ya, jurnalnya beda, ya. Jurnalnya beda. Building tetap ya 15 ditambah ya. Nah, ini ke investment. Pak, kenapa ke investment? Ada alasannya, tapi mungkin waktunya nggak cukup kalau saya jelaskan sekarang. Ya, ada alasannya. Ini kenapa akumulasi, Pak? Ada alasannya juga. Gitu, tapi waktunya mungkin nggak cukup kalau saya jelaskan. Silahkan cari penjelasannya di video dosen saudara, rekaman, atau mungkin saudara boleh lihat video rekaman dosen lain. Pasti itu dijelaskan alasannya. Ya, bukan hanya sekedar jurnalnya pokoknya begini, enggak. Kalau di kelas saya ini saya jelaskan kenapa kok ini akumulasi dan apa ini gitu ya. Nah, ini di tahun berikutnya jurnalnya beda. Bedanya di sini. Di ini. Ya. Ini juga beda, tapi kenapa beda? Karena ini 1 tahun penuh, ini enggak. Nah, berikutnya yang bond, Pak. Nah, yang bond ini gitu ya. Di tahun terjadinya intercompany, ya jurnalnya ini, intinya jurnalnya adalah bondnya dieliminasi, investment in bond dieliminasi. Gitu ya. Nah, pada tahun terjadinya intercompany, selisihnya adalah gain atau loss, tergantung. Nah, satu lagi hati-hati. Ini kenapa jurnalnya cuma begini? Karena tahun 2018 intercompany bondnya terjadi 31 Desember. Kalau terjadinya Januari, sekali lagi hati-hati, kalau intercompany-nya tidak 31 Desember, maka selain jurnal ini, ya, jurnalnya satu lagi. Jurnalnya adalah ini. Ya, interest income dan interest expense, selisihnya gain. Nah, sekali lagi hati-hati. Kalau tahun 2018 itu intercompany bond-nya tidak terjadi 31 Desember, misalnya terjadinya 1 Januari, maka selain jurnal ini ada satu jurnal lagi, yaitu interest income, interest expense, selisihnya gain atau loss. Gitu ya, hati-hati. Nah, berikutnya di tahun 2018. Tahun 2018, jadi ini hati-hati ya. Ketika kita nyusun LKK 2017, 2018, dan 2019, efek intercompany building itu beda jurnalnya. Ketika nyusun LKK. Ya, jadi jurnal ketika terjadi intercompany, tahun berikutnya lagi, itu jurnalnya beda. Jurnalnya sih mirip, tapi angkanya akan beda. Nah, berikutnya yang bond, begitu juga. Ya, tahun 2018, terkait intercompany bond, itu jurnalnya ini. Plus satu lagi kalau tidak 31 Desember. Jurnalnya ini kalau tidak 31 Desember. Nah, karena ini 31 Desember maka jurnalnya cuma ini. Nah, tahun depan 2019 jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah bond investment dieliminasi. Gampang kok. Interest income, interest expense dieliminasi. Nah, kalau metode equity selisihnya ke investment. Investment. Kalau metode equity downstream. Kalau metode equity upstream, investment dan NCI. Nah, kalau metode cost downstream, ini RE. Ya, kalau metode cost ya downstream ini RE. Kalau metode cost upstream itu RE dan NCI. Gitu. Ya. Nah, nanti silahkan lah ya. Coba tadi sudah saya ini gitu ya. Mana tadi ya? Saya sudah bukakan tadi kalau tidak salah resume. Ya tadi saya sudah bagikan juga kan ya. Nah, resume nih, resume. Nah, tolong dilihat ya. Kalau nggak jelas nanti bisa ditanyakan. Ya. Nah, ini resume ya ini perlakuan intercompany transaction bond downstream. Nah, ini ya. Nih. Jadi jurnalnya begini. Nih, kalau cost downstream, ini yang, nah ini equity downstream. Nah, ini pengaruhnya gimana? Ini ada, nanti dilihat ya di resume yang saya sudah share tadi. Jadi di tahun terjadinya intercompany, tahun depannya lagi, pengaruhnya ke income from gimana? Ya, oke. Kemudian pengaruhnya saat nyusun LKK itu bagaimana? Ya, silahkan dibaca nanti. Mudah-mudahan dapat pencerahan nanti kalau sudah baca itu. Ya, oke, baik. Ada lagi yang tanya? Silahkan. Nanti dibaca ya. Oke.
Baik, saudara, kalau tidak ya saya tutup ya karena sudah pukul 5:30 ya. Nanti minggu depan insya Allah kita lanjutkan kembali. Saya sih mengundang dosen yang lain untuk mengisi klinik AKL gitu ya, dan insya Allah minggu depan mungkin dosen yang lain, tapi saudara bisa datang dan menanyakan hal yang lain atau masih hal yang sama gitu ya. Kalau tidak ya nanti saudara kan sudah dapat tuh file banyak tadi ya, ada 6 file yang saya berikan kepada saudara, silahkan dibaca-baca, nanti boleh ditanyakan meskipun saudara bukan mahasiswa saya, karena file itu dari saya, nanti kalau tidak paham boleh ditanyakan ke saya. Baik, saudara sekalian, terima kasih untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat saudara, buat kita semua. Sekali lagi ini penting ya. Ingat, ujian saudara banyak hal yang sifatnya non teknis. Ya, itu kalau mahasiswa saya beri surat panjang lebar. Ya walaupun akhirnya kayaknya nggak ngaruh ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya berikan surat panjang lebar gitu ya. Nah, mempersiapkan hal-hal itu. Jadi tolong siapkan entah laptopnya, entah paket datanya, entah jaringannya gitu ya. Itu juga harus disiapkan karena ternyata sangat mengganggu buat beberapa gitu ya. Dan yang kedua, saat ujian saudara harus punya tips dan triknya. Ya, jangan ini ya. Satu, kerjakan hanya yang diminta. Ya, jangan menjawab yang tidak diminta. Ya, sekali lagi, kerjakan hanya yang diminta. Yang tidak diminta, nggak usah. Ya, sekali lagi, itu karena banyak kejadian. Dan kalau perlu, ya, kalau jurnal dulu, termasuk nanti nyusun LKK, itu kalau perlu, jurnal dulu aja, jurnal penyesuaian dan eliminasinya. Angkanya baru dicari kemudian. Karena sebetulnya penyusunan LKK itu yang penting nanti bikin jurnal penyesuaian dan eliminasi, dimasukkan, selesaikan LKK-nya. Hitungannya belakangan aja. Ya, tapi tetap harus disampaikan di situ. Jadi begitu nanti ngisi jurnal dan butuh hitungan, baru dihitung. Tapi jurnalnya selesaikan dulu aja semua. Bikin jurnalnya dulu. Itu tipsnya, ya tipsnya. Oke, ya, jadi ada yang nanya soalnya gimana Pak? Insya Allah soalnya lebih mudah dibandingkan tahun lalu. Insya Allah. Ya, nah maka Insya Allah ya menurut saya Insya Allah lebih mudah. Sebetulnya mohon maaf ya, soal UTS kemarin itu juga dibandingkan tahun lalu itu lebih mudah. Tapi mohon maaf nih, banyak yang tidak tahu kalau di LKK itu datanya sudah tersedia semua, tinggal jurnal. Dan ternyata banyak yang nggak tahu itu. Ya akhirnya bingung siapa nyari angkanya gitu ya. Waduh, saya sedih juga karena di kelas saya gitu ya. Walaupun di kelas saya ternyata juga banyak yang nggak tahu. Saya tanyain, Pak mohon maaf kami itu baru tahu kalau ternyata datanya sudah lengkap. Itu juga tahunya dari Twitter katanya. Tahunya dari Twitter katanya gitu. Padahal soalnya nggak sesulit tahun lalu karena banyak yang dikurangi. Maksudnya nggak perlu nyari berapa saldonya gitu ya, karena itu yang kadang-kadang menyita waktu. Ya, tapi ya itu tadi ya mungkin itulah namanya lagi ujian gitu ya. Kadang-kadang apa-apa yang sudah disiapkan jadi blank semua. Ya. Oke, baik saudara sekalian, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Sekali lagi semangat gitu ya, masih bisa diperbaiki. Gitu ya. Saya yakin gitu ya, kalau saudara tahu tips dan triknya, insya Allah nilainya bisa lebih bagus. Ya, baik. Saya tutup saudara sekalian. Sehat selalu, jaga kesehatan. Selamat belajar. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sehat selalu Pak. Selalu selamat belajar ya.